di Festival Memengan ini dulu pernah diapresiasi padahal ini oleh KPK, terutama divisi pencegahannya. Apresiasinya adalah bahwa Memengan tradisional Banyuwangi yang digelar tiap tahun itu sudah seiring dengan konsep penguatan karakter anti korupsi yang dibawa oleh KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa, saya kebetulan saat ini di ruang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi bersama beliau, yaitu Bapak Suratno. Nah, ada sebuah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, terutama dalam mengarahkan perkembangan anak supaya dapat secara normal dan optimal, yaitu melalui Memengan tradisional. Dan itu sudah dibuktikan melalui sebuah festival Memengan tradisional 2024. Kita akan bincang-bincang seperti apa sih konsepsinya, sehingga ini perlu dilakukan dalam sebuah kegiatan tahunan. Oke, Pak Ratno, dalam konteks Memengan tradisional ini, kenapa titik sasarnya itu di wilayah anak-anak, terutama pelajar-pelajar siswa-siswi SD? Ya, jadi pertama terima kasih diundang di channelnya Pak Denny. Kami memang baru saja melaksanakan Festival Memengan Tradisional tahun 2024. Ya, ini sebenarnya bukan yang pertama, kita sudah beberapa tahun menggelar, dulu sempat terjeda karena ada masa pandemi ya. 2 tahun terakhir kita melaksanakan Festival Memengan ya. Kenapa anak SD? Tentu karena masih anak-anak ya, dunianya kan dunia bermain. Ya, betul. Selain juga ada tantangan saat ini, anak-anak kita permainnya itu sudah nggak seperti zaman kita dulu kecil ya. Tapi hari ini dominasi permainan anak banyak menggunakan gadget atau menggunakan gawai yang di situ tentu ada sisi-sisi yang tidak bagus ya. Terakhir kita dengar ada anak sampai meninggal karena bermain pakai HP, keranjingan, keranjingan ya. Dia sudah sangat bergantung lah dengan gawai. Maka dengan Festival Memengan ini kita pengen mengimbangi ya. Syukur-syukur anak-anak juga akan kembali kepada budaya kita, budaya Indonesia, budaya Banyuwangi, bahwa selain gadget sebenarnya kita punya permainan yang jumlahnya sangat banyak ya. Yang kita tampilkan kemarin itu kan baru sebagian saja ya. Dengan permainan tradisional, istilah Banyuwanginya Memengan, kita berharap anak-anak itu comeback dengan hakikat dari bermain itu apa ya, harus menyenangkan, harus bergerak secara fisik ya, harus ada kerjasama dengan temennya, kadang yang bersangkutan juga harus sportif ya kan, kemudian main taktik sehingga seluruh potensi fisik, psikis, mental, rasa semuanya termasuk panca indera semuanya bergerak tapi menyenangkan. Nah, ini seiring dengan tujuan utama dari pendidikan itu harus menumbuh kembangkan semua potensi yang dimiliki oleh anak ya, baik itu fisik, psikis ya, sehingga kita akan bisa menghadirkan anak-anak Banyuwangi yang hebat, yang sehat secara jasmani, sehat secara rohani, punya karakter yang juga bagus. Begitu Pak Denny. Oke, Pak, untuk Festival Memengan tradisional ini kan hanya diadakan setahun sekali. Sementara seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa ingin menumbuh kembangkan ya rasa suka, rasa cinta kepada memengan atau bermain ala tradisional. Nah, ketika ini hanya setahun sekali, berarti kan ada waktu-waktu yang sebenarnya longgar. Ada nggak mungkin dalam hal ini upaya dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk menjadikan Memengan tradisional itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses belajar
mengajar untuk para siswa-siswi itu, Pak? Ya, jadi benar. Ini tidak bisa hanya setahun sekali, tapi harus simultan ya, harus berkelanjutan. Sebenarnya Festival Memengan sendiri itu kan hanya puncak, Pak. Puncak dari segala aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak selama ini bersama dengan gurunya. Mengapa? Karena sejatinya sekarang di dalam proses belajar, termasuk di SD itu sedang menjalankan Merdeka Belajar, ya, yaitu bagaimana anak diberikan kemerdekaan, apalagi dunia anak SD adalah dunia bermain, maka yang bersangkutan harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk bermain. Nah, bermain yang benar menurut saya adalah ya bermain yang melibatkan banyak panca indera, ya, dan bukan pada HP ya, bukan pada HP. Dan pendekatannya karena ini mereka belajar, ya bisa input di dalam kurikulum atau dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam mengajar pun kan guru memang hari ini dituntut harus semangat anak-anak. Di dalam bersemangat itu harus diselingi dengan permainan-permainan berupa ice breaking ya, yang menyenangkan buat anak, dan itu bisa memanfaatkan materi-materi memengan sesuai dengan temanya. Ya. Kalau pas temanya di situ mungkin matematika, bisa dakonan, ya kan? Ya, betul. Kalau temanya itu tentang nasionalisme, mungkin bisa bedil-bedilan di dalam kelas, kan begitu. Ya, sebenarnya peluangnya banyak. Ya, di samping kurikuler kan ada juga ekstrakurikuler yang sifatnya outdoor, ya kayak olahraga, kayak seni, kan memang nuansanya permainan. Nanti mungkin bisa diselingi ya permainan-permainan tradisional itu. Tadi dikolaborasikan berarti ya? Ya, dan sekolah juga hari ini, Pak Denny, para pemirsa, setiap minggunya atau secara periodik itu harus menerapkan apa yang disebut dengan P5. P5 itu adalah penguatan proyek profil pelajar Pancasila, yang temanya sudah ditentukan secara umum, domainnya, dan juga itu bisa dirumuskan oleh masing-masing sekolah. Nah, di dalamnya itu harapannya diisi dengan banyak permainan-permainan tradisional itu. Memengan itu. Itu membutuhkan karakter. Betul. Ya, membutuhkan karakter. Karena di Festival Memengan ini dulu pernah diapresiasi padahal ini oleh KPK, terutama divisi pencegahannya, apresiasinya adalah bahwa Memengan tradisional Banyuwangi yang digelar tiap tahun itu sudah seiring dengan konsep penguatan karakter anti korupsi yang dibawa oleh KPK. Berarti secara dini berarti ya? Iya, ini pendidikan anti korupsi sejak dini. Ya, ini nilainya itu ada berapa? Ada 9 kalau nggak keliru, itu disingkat dengan Jupe Mandi Tangkep Sebedil ya. Mulai dari jujur, dilnya itu adil, di tengah-tengahnya itu ada tanggung jawab, ada kerjasama, ada macam-macam lah, ada 9 nilai. Artinya itu kan harus dibangun secara dini masalah itu. Benar. Oke, Pak Kadis, ketika upaya membangun secara dini seperti yang digambarkan oleh Pak Kadis tadi, dalam konteks Memengan ini kan tidak sekedar mereka bermain. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada memengannya itu atau permainnya itu tidak sekedar peralatan itu disiapkan oleh pihak sekolahan. Ada nggak misalnya nih, dari kepala dinas ini memerintahkan ke seluruh jajaran di bawahnya itu, mereka diajari supaya lebih kreatif membuat memengan yang akan dimainkan itu? Ya, pasti ya, karena memang kita mungkin arahannya bukan membuat alat-alat ya, tetapi kita dorong agar di banyak kesempatan belajar anak-anak itu bisa memanfaatkan permainan tradisional, di mana alat itu pasti menyesuaikan, akan mengikuti niatan dan juga keinginan untuk bisa menjalankan perintah itu yang akan kita terus dorong kepada sekolah dan guru-guru untuk pada akhirnya juga mereka harus menyiapkan fasilitasnya. Permainan tradisional nggak ada yang mahal kan? Dari ketepok, dari kelapa daun pisang, ya kan, dari batok kelapa. Dari lingkungan lah. Ya, misalkan juga kalau hanya gobak sodor aja, kalau di Memengan kemarin kan pakai goni ya, pakai karung goni kan bisa langsung ke lantai atau halaman sekolah pakai garis-garis, pakai kereweng jadi deh. Jadi nggak ada yang mahal, jadi nggak ada masalah lah untuk penyediaan alatnya. Tapi memang saya secara khusus sering ingatkan minimal di sekolah-sekolah itu bisa membuatkan
Itulah Mas, bambu titian dia. Oh, bambu titian ya. Ya, yang anak bisa dirangkai itu. melewati jembatan itu, ada yang mungkin agak pendek, ada yang setengah tinggi, itu sangat bagus untuk melatih self confident, rasa percaya diri anak-anak. Ya. Dan itu keterampilan juga untuk bisa melewati itu ya. Itu kan menumbuhkan rasa percaya diri yang mungkin juga akan berimbas kepada materi pelajaran lah. Kalau anak sudah pede, dia akan juga semangat untuk belajar. Pak Kadis, misalnya nih, tadi kan sempat disebutkan main dakon yang terhubung dengan matematika satu misal. Kan bisa kalau orang itu atau anak itu suka, pasti kan ada keinginan untuk bisa membuat ya. Jangan sampai pihak sekolahan itu yang menyiapkan kan begitu. Justru pihak sekolah itu yang mengajarkan bagaimana cara membuat itu, sehingga tidak hanya terpaku itu ada di sekolah saja, tapi di rumah bisa kembali bermain-main dari segala bentuk memengan itu. Artinya di sini perintahnya seperti itu berarti ya? Ya, kan di semua jenjang juga ada namanya mata pelajaran seni budaya kan. Di dalamnya itu ada seni kriya juga. Nah, dalam kriya itu loh, anak bisa saja dilatih untuk membuat bahan-bahan permainan yang sederhana, supaya selain bisa dipakai di sekolah, itu juga bisa dipakai di rumah. Di rumah-rumah ya. Sekali lagi karena bahannya itu nggak ada yang mahal, saya optimis bisa lah. Ya. Tinggal sekolah itu melalui kepala sekolahnya terus mendorong agar semua gurunya itu bisa memanfaatkan memengan tradisional itu sebagai salah satu tool, salah satu media yang saya yakin sangat berguna untuk tumbuh kembang anak-anak. Tadi Mas Jenny bilang untuk kualitas dan juga peningkatan dampak dari memengan, seyoganya nggak hanya sekedar bermain. Di saat tertentu guru mungkin perlu ada semacam jeda tertentu untuk menjelaskan bahwa ini banyak menjelaskan ya, memberi reasoning atau memberikan argumen pemahaman kepada anak apa maksud dari permainan ini, ya tentang kejujuran, tentang harus kerjasama, main taktik, ya kan, harus bersemangat, nggak boleh gampang ngeklik, itu harus diulas oleh gurunya supaya anak-anak nggak hanya sekedar bermain tapi dia bisa ngambil pelajaran dari permainan. Artinya di sini ada semacam pembekalan, tidak hanya bicara keterampilan tapi juga pengetahuannya ya. Iya. Supaya itu membekas kepada dirinya untuk life skill, untuk keterampilan hidup dia, bahwa hidup itu ya seperti itu, banyak pesaingnya, tapi bagaimana kita menang dengan cara yang jujur, kan gitu. Nggak bisa sendiri, tapi kadang harus bekerja sama. Kan itu perlu ditanamkan kepada anak. Semacam bergu itu ya. Justru yang penting itu adalah justru bagaimana guru memberikan pemaknaan atas permainan yang sudah dilakukan oleh anak-anak itu menurut saya yang utama. Oke, Pak Kadis, ini kan sudah beberapa tahun dilaksanakan ya. Pasti ini kebetulan Dinas Pendidikan yang membawai dari kegiatan memengan tradisional tersebut, pastilah ada rumusan-rumusan cakupan dari jenis-jenis pemanganan itu. Untuk sementara ini apa aja yang sudah difestivalkan, yang kemudian pasti akan dikembangkan kan memengan-memengan yang lain, Pak. Seperti apa itu, Pak? Ya, tentu sudah cukup banyak ya. Tapi kita mungkin perlu menggali lagi. Nanti kita akan kerjasama juga dengan Dewan Kesenian Belambangan yang juga adalah pasti bagian yang ngurusi tentang kebudayaan, di dalamnya ada permainan tradisional. Ya, nanti akan kita kategorikan, kita kelompok-kelompokkan, mana yang permainan ketangkasan, mana yang ini permainan otak, mana yang itu kolaborasi di antara banyak potensi yang harus dikeluarkan oleh anak. Nanti pasti akan kita lakukan pendataan, kemudian kita tracing lagi, kita cari lagi permainan-permainan yang mungkin sudah sangat jarang dilakukan oleh anak-anak, mungkin bisa kita masukkan ke festival di tahun-tahun yang akan datang. Selain tentu kita yang penting adalah memaknai, membuatkan narasi dari permainan itu untuk didokumentasikan ya. Nama permainannya itu bisa jadi satu buku, Pak Denny. Betul. Ya kan? Nah, termasuk mungkin bisa jadi judul mendidik atau belajar melalui permainan tradisional atau memengan tradisional. Itu keren saya kira. Kalau yang festival kemarin itu kan yang saya lihat tuh ada egrang bambu, terompah,
panjang, ya. terus apalagi itu batoan itu ya. Terus kira-kira berarti akan ada upaya untuk mengembangkan ke yang lain berarti ya? Pasti ya, karena ya kita tentu nggak hanya terbatas permainan tradisional yang ada di Banyuwangi ya. Kalau sudah habis mungkin kita bisa saja coba cari permainan tradisional dari daerah tetangga yang juga mungkin bisa dipakai oleh anak-anak selama tentu bermakna positif buat tumbuh kembang anak-anak. Ya, sehingga dalam hal ini nggak ada batasnya lah. betul. Ya. Jadi nggak hanya terpaku pada. Artinya kan kaget hanya ditinggalkan lambat laun, Pak. Kalau sudah nggak akan terjadi lagi seperti ada ketergantungan kepada gadget, sehingga banyak peristiwa yang ditayangkan di TV-TV itu ya sangat sangat negatif sekali memang akibat itu semua. Oke, Pak Kadis, mungkin ada pesan dari Pak Kadis kepada masyarakat umum, dari orang tua, wali murid, juga guru-guru yang selama ini turut berpartisipasi secara aktif demi terwujudnya festival Memengan tradisional. Monggo. Ya, pada masyarakat Banyuwangi atau Indonesia pada umumnya, jadi kita sebagai orang dewasa hari ini punya tantangan yang cukup besar, yaitu ketergantungan anak-anak kita terhadap gawai. Ya, kami sendiri di Kabupaten Banyuwangi telah membuat semacam regulasi untuk pembatasan penggunaan HP oleh anak-anak. Nah, salah satu cara kami untuk juga mengalihkan perhatian anak-anak adalah dengan memfasilitasi permainan tradisional atau memengan tradisional. Kami berharap ini juga ditindaklanjuti oleh para orang tua di rumah. Mungkin anak-anaknya yang suka nyentong atau di dalam kamar, sekali waktu diajak main untuk bisa ketemu dengan teman-temannya, main kelereng, main peta umpet, dan sebagainya, seperti zaman kita kecil itu. Karena itu akan juga menyenangkan buat anak-anak. Kepada sekolah juga saya harapkan terus memfasilitasi baik di dalam kegiatan kurikuler di proses pembelajaran, di kegiatan ekstrakurikuler maupun di kegiatan kokurikuler semacam P5 di masing-masing sekolah. Semoga dengan permainan tradisional, memengan tradisional, ini akan menjadi kontribusi buat tumbuh kembang anak-anak kita dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Demikian Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Kadis. Oke pemirsa, sedahsyat apapun kemajuan teknologi, tetap saja kita harus kembali kepada permainan tradisional. Karena jauh lebih bermanfaat dibandingkan tingkat bahaya. Padahal lebih murah juga Pak ya? Ya, murah. Murah sekali memengan murah, gampang itu. Ya. Sementara kalau teknologi, satu handphone untuk anak udah berapa? Belum mikirin namanya kota dan lain sebagainya gitu. Walaupun HP tetap penting ya. Penting untuk komunikasi. Untuk support, untuk akselerasi pengetahuannya anak-anak. Ya. Sebagai wahana lah itu. Tapi bukan satu-satunya kan itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bincang-bincang kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memberikan manfaat positif bagi kita semua, terutama bagi masa depan anak dan cucu kita nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Kadis, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses selalu. Amin. Iki tutu atra kesenjangan tapi atape wong cendel